إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, pertama-tama saya mengajak pribadi saya sendiri dan kaum muslimin pada umumnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya dengan bekal takwalah kita menghadapnya nanti. Jangan ragukan janji Allah bahwa Ia hanya melihat dari sisi ketakwaan, bukan dari sisi lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Imam Al-Ghazali berdiskusi dengan murid-muridnya dan mengajukan 6 pertanyaan. Ke-6 pertanyaan ini sangat bagus kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, apa yang paling dekat dengan kita di dalam dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, orang tua, guru, kawan, dan sahabatnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Hadirin Jumat rahimakumullah. Kematian adalah sesuatu yang kita tidak pernah tahu kapan ia akan datang. Karena itu manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Kadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita berbesar hati. Justru rahasianya dapat kita maknai bahwa mati bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa ada peringatan sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang ingin disampaikan Imam Al-Ghazali pada murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari dunia ini? Murid-muridnya menjawab, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang disampaikan itu benar, namun yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Walau dengan cara apapun kita tidak akan pernah kembali kepada masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan anjuran agama Islam. Hal ini tepat dengan sandaran sebuah hadis yang mengatakan bahwa
kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jika kita fikir lebih mendalam, maka yang kita perhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kali. Sekali saja salah kita dalam bertindak, maka kita tidak akan bisa merevisinya kembali. Paling kita hanya bisa bertaubat dan berharap pengampunan. Sebagian pepatah mengatakan waktu adalah hal yang paling berharga. Emas harta bisa dicari. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mati dan waktu adalah sesuatu rahasia yang ada di dalam genggamannya. Kita sebagai hamba hanya bisa berharap dan berdoa semoga Allah memberikan kita anugerah bisa memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, bumi dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling besar di dalam dunia ini adalah nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha, wa lahum 'azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, maka kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu. Pengandalian nafsu adalah kunci dalam memahami hidup ini. Itulah pesan tersembunyi yang hendak disampaikan Imam Al-Ghazali, bahawa nafsu adalah hal yang paling besar dan hal yang paling menentukan kita dalam hidup ini. Kemudian Imam Al-Ghazali meneruskan pada pertanyaan keempat, apa yang paling berat di dalam dunia ini? Murid-muridnya menjawab, besi dan gajah. Benar, kata Imam Al-Ghazali, namun yang paling berat adalah memegang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilna minha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah ini, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Tumbuh-tumbuhan, bintang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah ini, sehingga banyak nantinya dari manusia masuk neraka karena ia tidak mampu memegang amanah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima adalah apa yang paling ringan di dalam dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan dalam dunia ini adalah meninggalkan salat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan salat, gara-gara bermusyawarah kita meninggalkan salat. Kita harus ingat bahawa salat adalah hal yang pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nantinya, dan salat adalah kewajiban terpenting dalam dunia ini. Maka dirikanlah salat, bukan hanya salat kita sebagai zahir, tapi juga salat kita dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, pedang. Benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia sangat sering menyakiti dan melukai perasaan saudaranya sendiri.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya di hujung khutbah ini saya ingin mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian, bila ada waktu sering-seringlah merenung bahawa mati akan segera menjemput kita. Semoga diri kita termotivasi untuk mengendalikan nafsu, menjalankan salat, menjaga lidah dan memegang amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Marilah kita bersama-sama berdoa menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembunyikanlah aib-aib kami seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, angkatlah derajat kami seluruh umat Nabi Muhammad. La qadirun, la muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun ila Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan